Terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Susana Sueng SAG, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Wela, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Pelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 7. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya agar ke depan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, selamat pagi untuk semuanya. Pagi, Ibu. Masih semangat? Masih, Ibu. Syukur dan puji Tuhan. Ya, baik. Sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, kita buka dengan doa. Saya minta satu orang untuk mengangkat doa. Guru, malah kita siapkan hati dan kita berdoa. Selamat pagi Allah dalam surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Baik, terima kasih Eka. Tetap absen. Novrasito. Ya, 20 orang ya. Baik, materi yang kita bahas pada hari ini, kita lihat bersama yang ada di depan itu. Aku memiliki kemampuan. Coba sama-sama bacanya. Aku memiliki kemampuan. Kemampuan itu ada pada dalam diri sendiri itu, ya. Baik, coba satu orang sebutkan beberapa kemampuan yang kamu miliki. Angkat tangan yang mau jawab. Sebutkan beberapa kemampuan yang kamu miliki. Ya, bagus. Coba Vika. Kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk membaca. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Vika. Clarita. Kemampuan dalam memasak, kemampuan dalam bermain bola kaki, kemampuan dalam berolahraga. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Clarita. Jadi itu beberapa kemampuan yang kamu miliki, ya. Ada yang 3 kemampuan, ada yang 4 kemampuan. Ya, seperti tadi kemampuan berolahraga, ya. Kemudian kemampuan untuk berbicara, ya. Baik, kita lihat dia punya tujuan, ya, tujuan pembelajaran. Sudah bisa lihat? Sudah. Tujuan pembelajaran yang hari ini kita bahas, pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan berbagai kemampuan yang dimiliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Jadi itu tujuan
pembelajaran ya. Ada dua tadi ya. Jadi kita lihat bersama pertama tadi peserta didik mampu mengidentifikasikan berbagai kemampuan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Ya. Jadi itu. Baik, coba lihat itu menemukan berbagai kemampuan. Sudah bisa lihat ya? Bisa lihat. Ya, menemukan berbagai kemampuan. Siapa yang bisa jelaskan apa itu kemampuan? Coba, Rasha. Kemampuan adalah kecakapan seorang individu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Clarissa. Ya, baik. Seperti yang oleh siapa tadi? Oleh Clarissa ya. Kecakapan seseorang individu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Ya. Jadi kemampuan itu ya wujudnya bisa bermacam-macam. Ya, wujudnya bisa bermacam-macam. Yang pertama itu ada yang disebut dengan bakat. Ya, bakat. Kemudian yang kedua itu kepandaian, ya, atau kepintaran. Ya. Kemudian kita lihat dulu yang ketiganya, yaitu apa? Karakter. Ya, karakter. Yang keempatnya adalah potensi. Potensi. Yang terakhir yaitu minat. Kita kembali lihat di pertama tadi, bakat. Ya, bakat. Apa itu bakat? Bakat. Kelas 7. Bakat itu apa? Ya, Clarissa. Bakat yaitu kemampuan yang bersifat alami dan genetis, yang merupakan turunan dari orang tuanya. Ya, bakat, ya, bakat yaitu kemampuan yang bersifat alami. Itu yang disebut dengan bakat, ya, kemampuan yang bersifat alami dan genetis. Bakat itu bisa diturunkan dari kedua orang tua, ya. Kalau orang tuanya bakat menyanyi, anaknya juga pasti, ya, bakatnya juga menyanyi. Alami, alami. Jadi kemampuan yang dia miliki itu atas dasar keturunan, ya, baik dari orang tua ataupun keluarga yang mempunyai kemampuan atau bakat. Misalnya ada orang tua yang bisa menyanyi, bisa menyanyi, otomatis anaknya juga ya pasti ada ikut keturunan dari ayahnya atau ibunya bisa menyanyi. Ya, bakat, ya, kemampuan yang bersifat alami dan genetis yang merupakan turunan dari orang tuanya, ya. Bakat menyanyi, ya, ada peluang mempunyai bakat menyanyi, ya, yang bakat, misalnya yang bakat menyanyi suara bagus itu bisa diundang dalam suatu pesta nikah. Kenapa? Dia bisa menyanyi suara bagus. Ya, itu tadi yang disebut dengan bakat, ya. Kemudian kita lihat yang kedua, kemampuan yang bermacam-macam tadi itu. Yang kedua apa? Kelas 7B. Apa tadi yang kedua setelah bakat itu? Kepandaian. Kepandaian. Ya. Kepandaian. Kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan, yang keterampilan dalam ilmu tertentu. Ya, dalam suatu perlombaan dia mendapat juara 1. Ini masuk dalam
kepandaian, ya, dalam bidang ilmu, yaitu ada bahasa Indonesia, lomba pidato, bahasa Inggris, ya. Jadi itu yang kedua, kepandaian, ya, kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan dan keterampilan dalam ilmu, yang misalnya tadi itu matematika, ya. Yang berikut ketiga, yaitu karakter, ya, sifat, sikap. Bagaimanakah anak itu sifat karakternya, bagus tidak? Ya, bagus tidak sifat atau karakternya? Ya. Jadi karakter yaitu kebiasaan yang sangat membantu untuk mencapai sukses. Ya, mencapai sukses, mudah mempengaruhi orang lain. Itu masuk dalam karakter. Kalau dia tadi misalnya mempengaruhi orang lain ini, misalnya dia bakat menyanyi, dia bakat olahraga, bola voli, dia bisa mempengaruhi temannya. Ayo teman, kita sama-sama ya ada olahraga di suatu tempat, ada pertandingan. Bagaimana mau ikut tidak? Jadi bisa mempengaruhi orang lain. Ya, ini masuk dalam apa tadi kelas 7B? Kelas 7? Karakter. Ya, karakter. Ya. Jadi kebiasaan yang sangat membantu untuk mencapai sukses. Ya. Mudah mempengaruhi orang lain. Kemudian murah hati. Ya, murah hati. Murah senyum, aduh siapa itu? Ya, Vika itu murah senyum, karakternya, ya, murah hati juga. Cepat sekali merasa iba dengan teman-teman lain yang mengalami kekurangan. Ya. Kemudian, ya, penuh perhatian. Ketika temannya melakukan kesalahan, dia memberi peringatan, tolong. Ya, dia ingatkan temannya itu. Itu penuh perhatian. Bisa memimpin. Ya, karena apa tadi dia sudah meraih kesuksesan. Ya. Kemudian mau bekerja keras. Ya, mau bekerja keras. Itu yang disebut dengan karakter. Kemudian yang yaitu apa? Potensi. Cinta. Hal-hal yang dimiliki atau terdapat dalam diri yang bila dilatih dan dikembangkan dapat menjadi modal menarik sukses. Misalnya, tubuh yang ganteng dan tinggi bila dikembangkan bisa menjadi model. Rambut yang bagus bila dirawat dengan baik bisa ditawarkan menjadi bintang iklan sampo dan sebagainya. Iya, bagus. Potensi, ya. Potensi atau kemampuan itu tadi ya, hal-hal yang dimiliki atau terdapat dalam diri yang bila dilatih dikembangkan dapat menjadi modal meraih sukses. Rambut panjang, ya. Kalau kita memiliki rambut yang panjang, itu akan jadi modal menjadikan model, ya. Jadi kalau rambutnya panjang, ya, panjang. Dia bisa suatu membuat iklan karena apa tadi rambutnya apa panjang, sampo apa misalnya, ya. Jadi itu dirawat dengan baik bisa ditawarkan menjadi bintang iklan yang rambut panjang itu, ya. Kemudian dan sebagainya, ya. Itu yang disebut dengan potensi. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Minat. Adalah minat. Coba lihat. Minat yaitu ketertarikan pada bidang atau kegiatan tertentu. Minat biasanya bersifat sangat labil atau angin-anginan. Tetapi bila dijalani terus-menerus dapat menjadi jalan menuju kesuksesan. Contohnya, ada orang yang mempunyai minat
mengkoleksi uang kertas atau mengoleksi boneka dan sebagainya. Ya, bagus. Ya, minat yaitu ketertarikan pada bidang kegiatan tertentu. Jadi ketertarikan pada bidang tertentu. Ya, minat biasanya bersifat sangat labil atau angin-anginan, tetapi bila dijalani terus-menerus dapat menjadi jalan sukses. Contoh, ada orang yang mempunyai minat mengkoleksi. Ya, ada contoh lain, ya, mengkoleksi botol aqua jadikan tempat sampah. Ya, botol ale-ale jadikan bunga untuk menghias. Itu contoh lain. Bisa terima ini kelas 7? Bisa ya? Iya. Jadi itu yang disebut dengan minat. Ya, saya akan bagikan lembarnya, lembar yang saya sudah siap ini. LKPD bisa. LKPD bisa. LKPD 2. LKPD 2. Ini tugas ini tugas mandiri ya. Tugas mandiri ya. Ini LKPD 2, LKPD 1. Ini. Ya, kumpul sudah. Sudah ya? Sudah kumpul? Sudah kumpul ya. Jadi baik, ada satu pertanyaan ya. Jadi ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, adakah di antara kalian yang mengalami kesulitan kemampuan? Yang bisa jawab angkat tangan. Ya, Clarita. Ada sebagian orang merasa kesulitan mengetahui kemampuan yang dimilikinya. Untuk mengetahui kemampuan kita, kadang kita harus bertanya pada orang lain, entah orang tua. Bagus, tepuk tangan untuk Clarita. Mengalami kesulitan, pasti ya. Jadi ada yang mengalami kesulitan. Untuk mengetahui kemampuan itu, kadang kita harus bertanya, ya. Kadang kita harus bertanya kepada orang lain, teman, ya, atau orang tua, guru, kemampuan dirinya. Apalagi bila kemampuan yang kita miliki dibanding dengan kemampuan yang lain. Ya, jadi itu satu pertanyaan yang berkaitan dengan LKPD 1 dengan LKPD 2. Ya. Masuk dalam kerang kitab suci, ya, yang judulnya bisa lihat di situ. Ya, judulnya apa? Perumpamaan tentang Kalengka. Sama-sama. Perumpamaan tentang Kalengka. Perumpamaan tentang Kalengka itu dalam Injil apa? Matius 25 ayat 14 sampai 30. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saya minta satu orang untuk baca tentang Matius, Injil Matius 25 14 sampai dengan 30. Ada satu orang, Clarita. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2. Silakan duduk. Ya, baik.
Semua sudah mendengar dari bacaannya? Sudah. Ya, judulnya perumpamaan tentang talenta. Ya, perumpamaan tentang talenta. Jadi semua ada bawa kitab suci, ada buku, karena ada soal diskusinya. Ya, ada soal diskusi. Sekarang duduk dalam bentuk kelompok. Soal diskusinya. Jadi soal diskusi kelompok. Tiga ya. Nah, diskusi kelompok di belakang. Ya. Kelompok ya. Sudah. Kepada kelompok satu saya persilahkan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami pada pemateri. Saya persilakan untuk membacakannya. 1. Bertolak dari kitab suci, sikap apa yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan? Jawaban nomor 1 adalah sikap syukur, tanggung jawab, dan bersedia mengembangkannya untuk kebaikan diri dan orang lain. Pertanyaan nomor berikut. Apa yang akan dialami oleh mereka yang tidak mau mengembangkan kemampuannya? Mereka yang tidak mau mengembangkan kemampuannya akan tertinggal di belakang, kesulitan mencapai kesuksesan, serta merasa bosan. Soal yang ketiga, faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Faktor-faktor yang pertama, rasa takut gagal, kurangnya motivasi, lingkungan yang tidak mendukung, dan ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan. Soal yang terakhir, upaya apa yang dapat kalian lakukan dalam upaya mengembangkan kemampuan? Upaya-upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang ketiga, mencari lingkungan yang mendukung. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu ya, minta maaf, bukan kelompok empat, kelompok satu. Kemudian kelompok yang berikutnya kelompok tiga. Ya, kelompok tiga. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bertolak dari kitab suci, siapa apa yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan? Sikap yang perlu dikembangkan adalah
Latih terus-menerus tanpa takut salah atau gagal, dan belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Apa yang akan dialami orang oleh mereka yang tidak mau mengembangkan kemampuannya? Mereka yang tidak mau mengembangkan kemampuan diri mungkin akan mengalami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan kesempatan. Yang kedua, kurangnya percaya diri. Yang ketiga, keterlambatan dalam mencapai tujuan. Faktor apa saja yang dapat menghambat upaya dalam mengembangkan kemampuan? Faktor-faktor yang dapat menghambat upaya mengembangkan kemampuan yaitu sikap malas, tidak mau bertanya kepada orang lain, tidak mau mencoba. Pertanyaan yang terakhir, upaya apa yang dapat kalian lakukan dalam upaya mengembangkan kemampuan? Berikut beberapa upaya, yaitu upaya pribadi, yaitu membuat tujuan yang spesifik dan membuat jadwal belajar. Upaya dengan orang lain yaitu bergabung dengan komunikasi, berbagi pengetahuan dengan orang lain. Sudah? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, bagus sekali. Saya minta untuk kelompok hasil diskusinya kertasnya dikumpulkan. Ya, kumpul. Kumpul. Kelompok 3 tadi. Ya, sekarang ambil tempat duduk sini. Ya, jadi lembaran diskusinya tadi semua sudah kumpul ya. Jadi kita ambil kesimpulan, ya. Kita ambil kesimpulan yang berkaitan dengan kemampuan. Kira-kira apa yang Anda pahami setelah mau belajar dari judul tadi tentang kemampuan? Ya, kita buat kesimpulan. Siapa yang bisa buat kesimpulan itu? Coba, ya, bagus. Tepuk tangan untuk Larita. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari mengenai kemampuan, yaitu bahwa kemampuan atau potensi diri sendiri harus digali atau dikenali dan dicari semakin dalam. Mencari dan menggali kemampuan atau potensi diri sendiri, maka semakin dalam pula mengenal diri sendiri, sehingga lebih mudah untuk mengetahui apa bakat dan minat dan di mana kemampuan diri sendiri akan sesuatu hal. Jadi, dengan mengenal kemampuan diri sendiri, maka dengan mudah kita dapat mengetahui usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan potensi diri kita sendiri. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk tentang kemampuan. Ya, jadi perumpamaan dalam bacaan tadi tentang tadi itu. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, tutup materi kita hari ini, ya, kita buat refleksi, ya, buat refleksi dari judul ini, ya, dari judul aku memiliki kemampuan, ya, dari refleksi. Tugasnya itu aksi dalam 1 minggu ini ke depan. Kamu ya cari bakat atau kemampuan yang masih terpendam. Minggu depan kita akan sampaikan lagi. Mungkin ya di antara kalian ada bakat atau kemampuan yang masih terpendam di dalam hati, tidak mau ya umum pada seperti ini. Jadi dalam 1 minggu ke depan ini tugas atau aksinya itu ya. Jadi mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini, ya. Sebelum kita tutup, ya,
Kita tutup dengan doa. Satu orang lagi saya minta untuk Sama suara dari yang sudah uji hari ini, esok sekarang selama masa. Amin.